Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kita bersyukur karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan di dalam setiap hal yang kita jalani, yang kita lalui, sehingga hari demi hari yang kita jalani semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sebelum memulai hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan yang membersihkan hati dan hidup kita sehingga kita bisa memancarkan terang Tuhan, dan firman Tuhan juga yang menuntun kita, mengarahkan kita ke dalam seluruh janji-janji Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saya juga mengajak kembali setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Jangan biarkan renungan yang memberkati kita hanya berhenti atau hanya stop di kita, tapi bagikan kembali agar teman-teman kita, kerabat, kenalan, keluarga kita bahkan yang mungkin hari-hari ini juga mengalami hal yang melemahkan, juga mengalami kesulitan, kesusahan, mendapatkan kekuatan yang baru. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya teramat yakin dan percaya firman Tuhan itu berkuasa. Dia berkuasa menjamah hati kita, dia berkuasa memulihkan hidup kita, dia berkuasa memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan pada akhirnya firman Tuhan berkuasa untuk melihat, memperlihatkan, membawa hidup kita masuk dalam seluruh rancangan Allah yang sempurna. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Betul, hari-hari yang kami hadapi bukanlah hari-hari yang mudah. Kami tahu dalam mengiring Yesus kami harus sangkal diri, kami harus pikul salib. Tapi kami mengerti ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, ada firman-Mu yang memberikan kami pengharapan. Dan kami bersyukur kalau kami akan merenungkan firman-Mu, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yakni kuasa dalam mengucap syukur. Iya kan? Kenapa kita perlu mengucap syukur padahal keadaan di depan kita tidak baik? Padahal kita sedang dirugikan, padahal rumah tangga kita sedang ada dalam kehancuran, padahal ada goncangan dalam ekonomi kita, padahal sampai hari ini kita belum sembuh. Tapi kenapa kita perlu mengucap syukur? Sederhana, karena mengucap syukur ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, dengan mengucap syukur ada kuasa. Nah, coba kita lihat sama-sama dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Saudara dikasih dalam Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa yang Alkitab catat bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya memberi makan 5.000 orang. Saudara dikasih dalam Tuhan ya. Coba kita lihat sama-sama dalam Matius 15 ayat 36 dan 37. Sesudah itu Yesus mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan apa yang terjadi? Maka mereka berteriak kekurangan. No, saudaraku. Alkitab bilang, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bahkan kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan apa? Yang sisa itu ada berapa saudara? 7 bakul penuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada 2 peristiwa, iya kan? 5 roti 2 ikan 5.000 orang, dan ada 7 roti dan ikan-ikan beri makan 4.000 orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti ini membuktikan bahwa di balik kuasa ucapan syukur kita melihat ada pelipat gandaan. Di balik kuasa ucapan syukur kita melihat ada pemeliharaan, ada pertolongan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, berita yang hari-hari ini kita dengar adalah berita yang
tidak gampang untuk kita hadapi. Ya kan, berita itu berkata bahwa ekonomi bangsa kita akan digoncang, akan terjadi masa-masa kesusahan tahun-tahun ke depan. Tapi hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk belajar bersyukur. Belajar bersyukur, sekalipun hari-hari ini pendapatanmu tidak seberapa, sekalipun hari-hari ini gajimu belum naik, sekalipun segala sesuatu kebutuhan kita semakin hari semakin meningkat, tetapi kita belajarlah mengucap syukur. Karena saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, hidup kita bukan dipelihara oleh manusia kok. Ya, hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memelihara hidup saya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, engkau yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita, ayo belajar bersyukur. Apapun keadaan kita, sekalipun kita hari-hari ini yang kita lihat, aduh pendeta saya penuh dengan kelemahan, saya hari-hari ini menghadapi ekonomi yang gak gampang, bagaimana saya di PHK, bagaimana penghasilan saya menurun. Hari ini saya mau ingatkan kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Kita bukan hidup dipelihara oleh dunia ini. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kehidupan kita. Terlalu mudah untuk Tuhan melipat gandakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan 26. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Paulus dan Silas masuk dalam penjara, saudaraku. Bukan karena sesuatu yang melanggar hukum yang mereka lakukan, tetapi mereka melakukan penginjilan, mereka menyebarkan kabar baik, mereka membawa nama Yesus, makanya mereka dipenjara. Ada alasan untuk Paulus dan Silas bersungut-sungut. Ada alasan untuk mereka bersungut-sungut dan mengeluh sambil berkata, Tuhan, kami membawa berita kabar baik, tapi kenapa kok seakan-akan tidak ada pembelaan Tuhan? Justru kami dipenjara, justru kami diikat, iya kan? Tapi kita lihat sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi, apa sikap Rasul Paulus dan Silas. Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 6. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka tidak habiskan waktu mereka dalam penjara mengeluh, bersungut-sungut sambil menyalahkan keadaan, sambil menyalahkan satu dengan yang lain. No, justru mereka berdoa, justru mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bahkan Alkitab mencatat orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti bukan cuma mereka berdua nantinya, bahwa mereka dilihat oleh orang banyak. Mereka bodoh amat dengan keadaan yang terjadi. Mereka tetap memuji-muji Tuhan. Maka terjadi di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ikatan-ikatan terlepas, rantai-rantai terputus, bahkan terbuka semua pintu-pintu penjara. Bayangkan saudara, ketika Paulus dan Silas tidak habiskan waktu dalam penjara hanya untuk mengeluh, bersungut-sungut dan mencari siapa yang salah, mereka melakukan apa? Mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan, dan yang terjadi adalah mujizat. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, sampai dimanapun firman ini didengarkan oleh umat Tuhan, saya ajak setiap kita, ayo belajar bersyukur. Bersyukur sekalipun suamimu belum bertobat. Bersyukur sekalipun suamimu belum bertobat. Bersyukur sekalipun keadaan belum berubah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena yang pertama, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Berarti mengucap syukur menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dimaui oleh Tuhan untuk kita lakukan. Amin, sudah dikasih dalam Tuhan. Mengucap syukur ada kuasa. Engkau mau melihat hidupmu mengalami kuasa Allah, belajar bersyukur dengan segala sesuatu. Sekalipun yang terjadi tidak engkau senangi, sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kau mau, belajar bersyukur. Karena kita tahu dalam segala peristiwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita, bagian kita. Tuhan terima kasih.
buat segala yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan saya. Tuhan, terima kasih buat hasil-hasil bumi yang mungkin hari-hari ini atau bulan-bulan ini kurang baik. Tuhan, terima kasih buat keadaan ekonomi yang mungkin hari ini belum Tuhan percayakan untuk saya melihat terobosan. Tuhan, terima kasih. Ketika kita belajar bersyukur, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan dalam hidup kita. Stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Itu hanya akan menambah beban kita dalam kita menghadapi masalah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur hari ini kami dibukakan, kami disingkapkan rahasia tentang bagaimana di balik ucapan syukur kehidupan kami ada kuasa pelipat gandaan, ada kuasa kelepasan, ada kuasa terobosan. Itu sebabnya biarlah kami umat-Mu hari ini mengambil sikap apapun yang hari-hari ini kami hadapi, sekalipun ini tidak kami inginkan untuk terjadi dalam hidup kami, tapi kami mau belajar. Tuhan, terima kasih, kami mau belajar bersyukur, karena ucapan syukur adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang teguhkan hati mereka, Tuhan yang kuatkan langkah hidup mereka dalam mereka mengiring Tuhan di masa-masa yang tidak mudah. Hamba berdoa kalau ada yang sakit hari-hari ini, dalam nama Yesus, Allah yang menjamah, Allah yang menyembuhkan. Bahkan kalau ada yang berbeban berat, Tuhanlah yang memberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Belajarlah untuk selalu menikmati keadaan, sehingga akhirnya lahir ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.